Written by Hananeko Suki. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy Part 9. Mari kita mulai. Setelah makan, Jahyuk tersenyum pada Yeonsok yang datang untuk membayar ke meja kasir. Ya ampun, kapten kami akan membayar, sambutnya. Yeonsok tersenyum simpul sembari mengeluarkan dompet. Ia memberikan kartunya dan melambai pada teman-temannya yang mulai pergi, lalu memperhatikan sekitar. Jahyuk mengembalikan kartu Yeonsok setelah melakukan pembayaran. Ini, silakan datang lagi. Yeonsok menerima kartunya. Maaf pak, Gorum di mana? Tanyanya. Gorum. Jahyuk memperhatikan sekitar. Oh, sepertinya dia sedang membuang sampah di belakang. Ingin saya panggilkan? Tanyanya. Oh, tidak perlu. Jawab Yeonsok. Ia mengangguk sopan dan berjalan pergi. Gorum keluar melalui pintu belakang dan berjalan membawa plastik sampah ke tempatnya. Ia memasukkannya, lalu merenggangkan punggungnya sesaat. Ketika memutar tubuh ke samping, ia terkejut melihat seseorang. Oh! Serunya kaget. Yeonsok yang tiba-tiba muncul juga kaget. Oh, senior, ucap Gorum lebih sopan. Kau ada waktu sebentar? Tanya Yeonsok. Gorum mengedip-ngedipkan matanya bingung. Bangku di belakang restoran. Aku benar-benar tidak menyangka kau sudah wamil, ucap Gorum kagum pada Yeonsok. Hanya terjadi begitu saja, jawab Yeonsok seperti itu bukan hal besar. Kudengar dari Kak Gijun, senior adalah kapten termuda yang pernah ada, ucap Gorum kagum. Yeonsok menahan senyuman. Tidak juga, ucapnya. Hanya beruntung ketika wamil lebih cepat. Bagaimana senior bisa jadi kapten? Usiamu sangat muda kan ketika itu? Ucap Gorum ingin tahu. Yeonsok berpikir sejenak. Entahlah. Aku hanya mengikuti tes, masuk wamil, mengikuti semua peraturan, naik pangkat, lalu jadi kapten. Jelasnya. Gorum menahan tawa. Terdengar seperti sangat mudah menjadi kapten, ucapnya. Yeonsok tersenyum tipis. Sejujurnya, aku sangat menikmatinya, ucapnya, mengingat hari-hari wamilnya beberapa tahun lalu. Benarkah? Tanya Gorum ingin tahu. Yeonsok mengangguk. Aku bahkan sempat berencana tidak berhenti dan menjadi tentara aktif saja, ceritanya. Tapi orang tuaku mengancam akan membuat keributan di camp jika aku tidak keluar tepat waktu. Gorum mengangguk mengerti. Pasti sedih meninggalkan hal yang kau senangi, ucapnya. Yeonsok mengangguk membenarkan. Gorum kembali tersenyum. Tapi kan, sekarang senior sudah hampir menyelesaikan kuliahmu. Setelah ini, kau bisa melakukan apa yang kau mau kan? Ucapnya menghibur. Yeonsok tersenyum tipis. Namun, ada awan kelabu yang menghinggapi wajahnya. Tapi dengan cepat, ia kembali tersenyum. Oh, ia mengeluarkan ponsel. Lihat, mereka sekarang sudah bisa berkeliaran. Ucap Yeonsok memperlihatkan koleksi foto-foto kucing di rumahnya. Mata Gorum yang sipit membesar dengan senyum lebar. Oh, anak-anak miau, ucapnya gemas. Ia mengambil ponsel Yeonsok untuk melihat foto-foto kucing itu lebih jelas. Yeonsok memperhatikan ekspresi Gorum. Ia juga merasa senang melihatnya senang. Kau bisa datang kapan-kapan untuk melihat mereka, ucapnya. Gorum kembali menatap Yeonsok tak percaya. Benarkah? Yeonsok mengangguk tanpa ragu. Bahu Gorum bergoyang-goyang kegirangan dan kembali menatap foto kucing-kucing itu. Hati Yeonsok terasa hangat. Mengetahui hal kecil tentang Gorum membuatnya sangat senang. Oh, kau sudah punya nama untuk mereka? Tanya Gorum. Senyuman Yeonsok hilang. Nama? Gorum mengangguk. Seperti miau, kau harus memanggil mereka dengan nama kan? Aku akan memikirkannya, ucap Yeonsok berat. Gorum kembali pada ponsel Yeonsok. Menggemaskan.
"Oh, senior, bisa tidak kirimkan foto-foto kucing ini padaku?" Tanyanya penuh harap. Pertanyaan yang Yonsok tunggu sejak tadi. Tidak percaya, pertanyaan itu benar-benar keluar. Sementara Gorum malah merasa tidak nyaman karena Yonsok hanya terdiam. Oh maaf senior, ia memandang ke bawah malu. "Simpan nomormu," ucap Yonsok. Gorum kebingungan. "Bagaimana aku bisa mengirimkannya jika kau tidak memberikan nomormu padaku?" tanya Yonsok memperjelas. Ah benar, Gorum baru mengerti. Ia segera menyimpan nomor ponselnya sendiri di ponsel pria itu, lalu menyodorkannya kembali. "Ini." Yonsok menerima ponselnya dan menatap layarnya. Terlihat nomor yang baru disimpan dengan nama Han Gorum. Di dalam kepalanya seperti ada kembang api yang sedang bercetar-cetar-cetar di langit. Tapi ia masih berusaha cool. Ia mengangguk dan menyimpan ponsel di saku. Lalu suasana jadi canggung. Yonsok tidak tahu harus berkata apa. Ia mengelus tengkuknya lalu bangkit. "Aku harus pulang," ucapnya. Gorum ikut berdiri. Oh ya benar," ucapnya canggung. "Anak-anak kucing." Yonsok punya alasan tepat untuk bangkit. "Mereka bisa kelaparan," lanjutnya. Gorum tersenyum. "Ah, benar sekali." Yonsok langsung mengangguk sopan dan berbalik pergi. Sembari berjalan ia memegang dadanya yang terus berdegup, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Gorum membungkuk sopan pada punggung Yonsok. "Hati-hati di jalan senior," ucapnya memberitahu. Gorum masuk ke kamar dengan pakaian tidurnya. Lalu bergerak duduk di meja rias. Ia mengoleskan serum ke wajahnya perlahan sembari memijat kulit wajahnya. Gorum menyelesaikan ritual malamnya dulu, baru mengambil ponsel yang berbunyi. Dahinya sempat berkerut, sebuah nomor tidak dikenal mengirimkan pesan. Jarinya menekan notifikasi itu dan melihat foto anak kucing kecil berwarna hitam dengan colekan-colekan warna putih di tubuh dan hidungnya. "Ini Bu," tulisan di bawah foto anak kucing tadi. Lalu datang foto kucing kecil berwarna putih dengan pola hitam di kakinya. "Ini Bu." Foto kucing kecil terakhir, seluruh tubuhnya bercampur hitam putih seperti lukisan abstrak. "Ini Hu. Aku sudah menamai mereka." Senyuman mengembang di wajah Gorum, memperhatikan foto anak-anak kucing itu. Di apartemennya, Yonsok duduk di dekat rumah-rumahan kucing, memperhatikan mereka bermain. "Apa dia akan suka nama kalian?" tanyanya gugup. Spontan Yonsok menatap layar ponselnya. Ia berusaha keras menahan senyuman, walaupun tidak berhasil. "Nama yang lucu senior." Begitu yang Gorum ketik. "Dia suka nama kalian," ucap Yonsok memberitahu pada kucing-kucing itu. Ia tampak lebih senang daripada kucing-kucing itu sendiri. Beberapa hari kemudian, ponsel Ahram dan Gorum yang sedang sarapan berbunyi hampir bersamaan di atas meja. "Hah? Kenapa bersamaan?" ucap Ahram tak mengerti sembari melirik ponsel Gorum di atas meja. "Ada apa?" tanya Jahyuk ingin tahu. Gorum sudah meraih ponselnya untuk melihat. "Oh, email dari kampus," ucapnya memberitahu. Ahram mengerutkan dahi menatap layar ponsel. "Apa ini?" Hyojo memandang kedua putrinya bergantian. "Ada apa? Beritahu ibu," pintanya. Gorum memandang ayah dan ibunya bergantian. "Kami harus mengikuti minimal satu klub sejak semester ini," jawabnya memberitahu. "Lalu kenapa kau kesal begitu?" tanya Jahyuk pada Ahram. Ahram menghembuskan napas sebal. "Aku sangat sibuk ya. Untuk apa sih kegiatan seperti ini?" gurutunya. "Jika memang itu peraturan kampus,
Ya sudah, ikuti saja, ucap Hyojung mengingatkan. Goro mengangguk mengerti. Pendaftaran klubnya akan mulai dibuka seminggu sebelum semester dimulai, ucapnya memberitahu. Tenang saja, ayah akan mengantarkan kalian berdua ke kampus nanti, janji Jahyuk bersemangat. Gorum tersenyum mendengar itu. Siangnya, Ahram yang duduk di depan TV spontan memeriksa ponselnya. Namun tidak ada pesan masuk. Ia melirik Gorum yang duduk di karpet sedang membalas pesan. Ia memperhatikan adiknya sangat seru membalas pesan. Tangannya mengambil buah potong menggunakan garpu kecil. Pacarmu? Tanyanya. Gorum menoleh pada Ahram. Oh, ini Suwa, temanku. Aku bertanya klub mana yang akan ia pilih, jawabnya. Gumam Ahram tidak tertarik. Kakak akan pilih klub apa? Tanya Gorum ingin tahu. Entahlah, fashion mungkin? Jawab Ahram asal. Gorum mengangguk mengerti dan kembali memandang layar ponsel. Balasan Suwa juga membuatnya lesu. Temannya itu berkata akan masuk klub teater. Aku masuk klub mana ya? Gumamnya sendiri. Di tempat lain, Yeonsok dengan wajah serius duduk di sofa ruang tengah mengetik pesan di layar ponsel. Kau akan masuk klub mana? Namun ibu jari Yeonsok menghapus pesan itu dan kembali mengetik. Klub mana yang seru dimasuki? Yeonsok menghembuskan napas tebal dan kembali menghapusnya. Ia bersandar lesu ke sofa. Kepalanya menoleh ke samping, di mana si betina Pu berbaring di sana. Pu, aku tanya atau tidak? Tanyanya. Tapi Pu hanya menjilat-jilat kaki kecilnya. Coba, penasaran gak sih? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa lagi di part selanjutnya.